Ya, tes 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 langsung saja. Kembali lagi bersama saya Aldo dan Adi di sini. Jadi tadi kita sudah diskusi sedikit tentang kasus dari Enron dan Arthur Andersen. Jadi ya langsung saja sih. Ini mau kami minta sedikit pendapatmu tentang kasus ini. Jadi yang pertama itu Adi, bagaimana sih tanggapanmu dengan bentuk pelanggaran dari kasus Enron dan Arthur Andersen ini? Saya yang mau bilang tadi Aldo, menurutku pelanggaran dalam kasus Enron ini dari segi pelanggaran keuangan yang tidak jujur, kemudian praktik akuntansi yang tidak etis, terus ketidaktransparan dan kecurangan dalam laporan keuangan, serta respon yang kurang etis terhadap pertanyaan kritis. Pelanggaran ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak transparan, tidak etis, dan merugikan kepercayaan publik. Oh, jadi begitu tanggapanmu tentang bentuk pelanggaran dari kasus Enron dan Arthur Andersen ini. Oke, terima kasih Adi. Oke, jadi ya selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini Adi. Terus dari kasus Enron ini menurutmu apa dampaknya pada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan besar? Memiliki dampak yang signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan besar juga. Dari skandal kasus ini menurutku menyebabkan ketidakpercayaan publik, kemudian juga membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Terus mengubah pola pikir konsumen terkait pemilihan produk atau layanan dari perusahaan besar. Oke, baik. Oke, jadi yang terakhir ini Adi, menurutmu bagaimana hubungan kasus Enron dan Arthur Andersen ini dalam konteks etika? Oke, jadi kasus Enron dan Arthur Andersen ini mencerminkan serangkaian pelanggaran etika dalam dunia bisnis, seperti praktik akuntansi yang tidak etis yang memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis palsu. Ini mencerminkan kurangnya integritas dari lembaga yang seharusnya memberikan layanan akuntansi yang jujur. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga etika bisnis dan kepercayaan masyarakat. Ya, oke Adi. Jadi ya terima kasih pertama-tama untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Jadi ya selamat malam, terima kasih semuanya. Halo teman-teman, di sini saya bersama Maudia bersama Cindy Mahasiswa Politeknik. Di sini saya akan mewawancara mengenai kasus Enron dan Arthur Andersen. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana bentuk pelanggaran dari kelompok Enron dan Arthur Andersen. Yang pertama itu ada praktik akuntansi yang tidak etis, dan yang kedua ada kecurangan yang ada dalam laporan keuangannya. Terus bagaimana dampak kasus Andersen ini kepada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan besar dalam akuntansi? Dampaknya itu karena hal itu ada masyarakat jadi sulit percaya lagi untuk menggunakan jasa audit atau akuntan di perusahaan-perusahaan besar. Terus bagaimana kasus Enron dan Arthur Andersen ini dalam konteks etika? Hubungannya itu skandal Enron mengajarkan kepada dunia mengenai pentingnya etika profesi seorang akuntan, meskipun tidak dianggap sebagai profesi yang sangat prestisius. Peran seorang akuntan sangat penting bagi stabilitas perekonomian. Tindakan seorang akuntan yang tidak memiliki etika profesi bahkan dapat memicu terjadinya krisis seperti yang terjadi pada skandal Enron. Tindakan curang dan manipulatif yang dilakukan seorang akuntan dapat menjadi awal kehancuran perekonomian. Etika profesi berkaitan dengan karakter, motivasi, upaya pencegahan penyimpangan, regulasi, ataupun standar akuntansi, dan masih banyak lagi. Multidimensionalitas dalam kajian etika profesi membuatnya dapat didekati oleh beragam jenis teori dan disiplin ilmu. Baik, itulah tadi jawaban dari rekan saya. Semoga apa yang disampaikan itu bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.